Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang kaidah penafsiran linguistik yaitu idmar dan idhar, kemudian ziyadah, kemudian takdir dan hadzaf, takdim dan takhir. Jadi nanti kita akan membahas tentang beberapa kaidah paling banyak 5. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa itu penafsiran linguistik. Nah, tafsir linguistik. Jadi secara historis jelas bahwasannya cikal bakal atau embrio tafsir linguistik sebenarnya telah muncul sejak era Nabi Muhammad. Hal ini terlihat misalnya ketika beliau menjelaskan sebagian kata yang kurang dipahami oleh para sahabat. Sudah disinggung di pertemuan sebelumnya, contohnya ketika sahabat bingung apa arti dari kata zulmun, kemudian Nabi menerangkan bahwasanya yang dimaksud dengan zulmun di situ adalah syirkun. Nah, kemudian setelah zaman Nabi, tafsir linguistik ini berkembang. Nah, mengapa tafsir linguistik berkembang? Karena tidak dapat dipungkiri bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dengan medium bahasa Arab yang digunakan oleh Nabi. Dan ini ada di surah Asy-Syu'ara ayat 195 yaitu bilisanin arabiyyin mubinin. Nah, eee, kemudian di dalam Al-Qur'an, juga terdapat kata-kata yang gharib atau asing, kemudian majas, metaforis, atau ada juga yang lafadznya mufrad tetapi yang dimaksud adalah jamak atau plural. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui kaidah-kaidah linguistik agar kita tidak salah memahami ayat Al-Qur'an. Nah, ketika kita akan memahami, kaidah-kaidah linguistik, itu berarti kita harus punya bekal dulu, bekal yang matang tentang bahasa Arab. Jadi sudah saya sebutkan bahwasanya seorang mufassir, mutlak harus menguasai bahasa Arab. Nah, ini sesuai dengan, pendapat Mujahid yang berkata, "La yahillu li ahadin yu'minu billah wal yaumil akhir ayyatakallam fi kitabillah idza lam yakun aliman bilughatil Arab. Jadi tidak halal ketika seseorang ingin membicarakan tentang kitabullah atau tentang Al-Qur'an atau ingin membahas sesuatu di dalam kitabullah tetapi dia tidak menguasai bahasa Arab. Jadi kuncinya satu harus menguasai bahasa Arab. Nah, kemudian Eee, analisis kebahasaan saja itu tidak cukup untuk memahami atau menafsirkan Al-Qur'an. Karena jika menggunakan, pendekatan linguistik saja, maka akan, menghasilkan, tafsir, yang hanya mengandalkan rasio saja atau, nah tetapi, analisis kebahasaan atau pendekatan secara linguistik itu harus dikolaborasikan, dengan metodologi lain. Seperti misalkan tentang dikolaborasikan dengan asbabun nuzul, kemudian nasih mansuh, maki madani, atau konteks sosio-kultural Arab ketika itu. Nah, maka dari itu, pendekatan linguistik ini tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya, ketika memahami ayat "wala tusolli ala ahadin minhum mata abada". Nah, jika hanya memakai analisis kebahasaan saja, orang mungkin akan menyimpulkan bahwa kata "wala tusolli" itu artinya janganlah kamu mendoakan. Nah, tetapi ketika kita melihat konteks asbabun nuzul dari ayat tersebut, maka jelas bahwasannya yang dimaksud "wala tusolli" dalam ayat tersebut adalah janganlah kamu, ini ditunjukkan untuk Nabi, menyolatkan jenazah kepada salah seorang mereka ketika, Abdullah bin Salul ini wafat. Dan beliau ini adalah salah satu tokoh munafik. Nah, jadi jelas ya, ayat ini ada sababun nuzulnya. Jadi seorang mufasir tidak akan salah dalam menafsirkan atau tidak jatuh kepada
kesalahan-kesalahan penafsiran. Nah, maka dari itu disinilah pentingnya memperhatikan konteks ketika menafsirkan Al-Quran. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan analisis kebahasaan saja. Nah, kemudian langsung kepada pembahasan kaidah. Nah, apa yang dimaksud dengan idhar dan apa yang dimaksud dengan idmar. Jadi ini beda dengan pembahasan yang di dalam tajwid ya. Nah, idhar di sini itu yang disebutkan yang dimaksud dengan idhar adalah penyebutan lafaz dengan jelas dan muncul atau nampak di tempat yang seharusnya diisi oleh domir. Nah, maksudnya adalah ketika kita membuat suatu kalimat, biasanya itu subjeknya itu hanya kalau masih dalam satu kalimat ya, subjeknya itu hanya disebutkan satu kali agar kalimat tersebut efektif. Misalkan ibu pergi ke pasar, kemudian ibu berbelanja. Nah, jadi tidak sebenarnya idealnya ibu ini tidak diulangi 2 kali, tetapi ibu pergi ke pasar dan ia berbelanja, kan seperti itu. Nah, tetapi di sini ada pengkhususan karena tempat yang seharusnya diisi dhamir atau kata ganti itu disebutkan lafaz seperti yang sebelumnya, jadi dengan jelas. Nah, kemudian yang dimaksud idmar di sini adalah gugurnya lafaz atau hilangnya lafaz, bukan maknanya. Jadi lafaz aslinya itu hilang, tetapi maknanya tetap ada di situ. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana sih idmar tersebut. Nah, kemudian ini kaidah pertama. Jadi menempatkan isim dhohir di tempat yang seharusnya disembunyikan. Di tempat seharusnya disembunyikan ini, itulah yang dimaksud dengan idmar, atau sebaliknya, yang seharusnya disembunyikan itu ditaruh di situ isim dhohir dengan tujuan tertentu. Nah, nuktah di sini kenapa saya terjemahkan dengan tujuan tertentu, karena nuktah ini tidak semata-mata hanya untuk mengagungkan saja, tetapi sometimes bisa jadi tujuan dari teks tersebut adalah untuk menghina atau untuk mengejek seperti itu. Nah, maka dari itu isim di awal kalimat idealnya itu kan disebutkan. Nah, sebagaimana penyebutan selanjutnya akan digantikan dhamir agar kalimat tersebut efektif. Seperti tadi, ibu pergi ke pasar, kemudian ibu berbelanja. Harusnya kan ibu pergi ke pasar, kemudian ia berbelanja. Tetapi jika keluar dari aturan idealnya, maka di balik pengulangan tersebut mengandung tujuan tertentu yang diketahui autor. Ketika isim itu disebutkan 2 kali, maka pasti ada tujuan-tujuan tertentu dari autor. Dalam hal ini adalah kalau di Al-Quran itu autornya itu kan adalah Allah. Mengapa menyebutkan isim dhohir itu 2 kali? Nah, misalkan seperti ini. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Nah, di situ kan ada pengulangan ya, pengulangan Allah sebanyak 3 kali. Nah, di sini sebenarnya wallahu bikulli syai'in alim ini seharusnya bisa diganti dengan dhamir huwa. Wa huwa bikulli syai'in alim. Tetapi di situ diulangi lagi isim dhohirnya menjadi wallahu bikulli syai'in alim. Kenapa? Karena maksud dari autor itu adalah untuk memuliakan. Jadi kenapa lafdzul jalalah ini disebutkan secara dhohir? Karena untuk menggambarkan bahwasanya Allah itu adalah sesuatu yang azim. Allah ini adalah azim, seperti itu. Nah, kemudian misalkan yang kedua, ulaika hizbus syaiton ala inna hizbas syaiton. Nah, di sini ada 2 pengulangan kata lafaz, yaitu hizbus syaiton. Nah, seharusnya setelah ala inna ini bisa digantikan dhamir, yaitu menjadi hum. Ala innahum, tidak menggunakan hizbus syaiton, tapi di situ diulangi 2 kali karena untuk apa? Liqasdil ihanah wa tahqir, untuk menunjukkan bahwasanya hizbus syaiton ini benar-benar hina, seperti itu, untuk menyatakan benar-benar kehinaannya itu, maka dari itu disebut secara dhohir, seperti itu. Jadi
ketika isim dhohir itu disebutkan di tempat yang seharusnya tersembunyi atau misalkan di tempat domir, itu maka ada tujuan tertentu di balik penyebutan itu. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, lanjut ke slide selanjutnya, masih tentang kaidah yang sebelumnya ya. Nah, di sini wamro'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi. Nah, kenapa di situ disebutkan lin nabi? Kenapa kok tidak laka? Kan di awal ayat ini sudah jelas disebutkan bahwasanya ayat ini ditujukan kepada nabi. Nah, seharusnya nabi ini tidak usah disebutkan, kata nabi ini tidak usah disebutkan di dalam redaksi selanjutnya. Nah, kenapa kok ini disebutkan? Seharusnya kan iwahabat nafsaha laka. Bisa dengan menggunakan kata laka. Tapi kenapa ini dispesifikan menjadi nabi? Karena ini adalah dalalatun ala lidalalati alal khusus, yaitu untuk menunjukkan kekhususan bahwasanya ayat ini tidak berlaku secara general, karena ditakutkan ketika menggunakan laka, maka orang ini akan memahami ayat tersebut, oh ini perintah untuk perintah yang general atau semua orang diperintahkan untuk melakukan yang seperti ini. Nah, maka dari itu disebutkan lin nabi, yaitu untuk menunjukkan kekhususannya. Nah, kemudian tadi dibalik ya, kalau tadi itu kan penyebutan ism dohir di tempat yang tersembunyi atau yang seharusnya diberikan yang diletakkan domir di situ. Tetapi yang ini, misal yang kedua ini berbalik. Jadi seharusnya tempat domir tetapi di situ disebutkan dengan kata-kata dohir. Nah, misalkan mangkana aduan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbak. Nah, di sini seharusnya karena di sini kan ada dua ya, aduan dengan li Jibril. Jadi ketika digunakan fa innahu ini sebenarnya kembali kepada Jibril atau kembali kepada adu. Nah, maka dari itu ditaruhlah di situ fa innahu. Seharusnya kan fa inna Jibril, ya kan? Seharusnya fa inna Jibril. Nah, maka dari itu dalalatun ala tafkhim. Nah, di sini adalah untuk memuliakan. Juga disebutkan di sini inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, kenapa kok di sini langsung hu? Padahal ini tidak ada subjeknya. Ini kan ada di ayat pertama ya. Karena semua orang sudah mafhum bahwasanya hu di sini kembali kepada Al-Qur'an, dan ini adalah dalalatun ala tafhim, yaitu untuk memuliakan Al-Qur'an seperti itu. Jadi ada maksud-maksud tertentu. Seharusnya kan inna anzalnal Qur'an fi lailatul qadar, tapi untuk memuliakan maka dari itu lafadz dohirnya ini tidak disebutkan tetapi diganti dengan domir seperti itu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ini adalah kaidah yang kedua, yaitu pengulangan dohir dengan makna yang lebih baik daripada mengulang lafadz aslinya. Pengulangan dohir setelah kemudian dohir itu bisa diulangi setelah panjangnya kalimat lebih baik daripada menggunakan idmar. Nah, gimana sih ini maksudnya? Jadi pengulangan lafadz yang letaknya berdekatan akan menyebabkan berat bagi pendengarnya. Jadi ketika semisal tadi ibu pergi ke pasar, kemudian kemudian ibu berbelanja, kan pengulangan ini kan menjadikan kalimat tidak efektif, kemudian juga yang mendengarkan ini kesannya itu kalimat tersebut terlalu bertele-tele. Nah, kemudian penggunaan dua lafadz yang ada pada dua kalimat dan dua kalimat tersebut berdiri sendiri-sendiri, ketika mengulangi lafadz yang sama itu fungsinya adalah sebagai penghubung. Kemudian pengulangan
isim dohir setelah panjangnya kalimat itu lebih baik. Nah, kalau tadi itu kan kalau semamanya kalimatnya berdekatan, itu menyebabkan berat bagi pendengarnya. Tetapi kalau misalkan setelah kalimatnya yang sangat panjang, kemudian seharusnya menggunakan diulangi lagi isim dohirnya daripada menggunakan idmar atau kata ganti. Kenapa? Karena satu, akan memudahkan pendengar dalam memahami kalimat. Nah, kemudian yang kedua akan mempermudah untuk menghubungkan di mana kembalinya domir. Jadi di sini anmar ja'id domir. Ini kepotong ya sedikit. Nah, kemudian ini contohnya. Misalu i'adatu domir bimaknahu fil maudi alladhi yustahsanu fihi dzalika. Nah, ini maknanya apa? Ini contoh pertama, pengulangan dohir dengan makna yang lebih baik pada mengulangi lafaz aslinya. Nah, lafaz aslinya itu adalah isim dohirnya yang mana? Waladina yumasikuna bil kitabi wa aqawamus sholah innalanudhi'u ajrul muslihin. Nah, isim dohirnya adalah alladzina yumassikuna bil kitab. Kemudian wa aqamus sholah. Ini di sini ya. Ini sampai sini ini adalah isim dohir. Nah, kenapa kok di sini innalanudhi'u ajrul muslihin? Kenapa kok tidak menggunakan fa innalanudhi'u ajrul ladzina yumassikuna bil kitab. Nah, ini kan tadi kan isim dohirnya itu kan yumassikuna bil kitab. Wa aqamus sholah. Nah, jadi orang-orang yang berpegang teguh kepada kitab dan juga mendirikan sholat itu seharusnya ditaruh di isim dohir yang kedua. Tapi kan ini kan jaraknya itu kan terlalu berdekatan. Ketika kita mengulangi isim dohir sepanjang itu, maka akan memberatkan pendengarnya. Nah, maka dari itu digantilah lafaz dohir ini dengan lafaz lain yang lebih baik atau yang maknanya lebih singkat. Nah, di sini adalah muslihin. Jadi orang-orang yang muslihin itu yang seperti apa? Orang-orang yang muslihin itu adalah yang yumasiku nabil kitab wa aqamus sholah. Jadi muslihin ini sudah mengcover dari kedua kriteria tersebut. Jadi lebih baik dan juga tidak berat di pendengaran si penyimak atau pembaca. Nah, kemudian langsung ke yang kedua ini. Jadi ketika kita kembali lagi ini yang kedua adalah contoh dari pengulangan dohir, pengulangan dua lafaz yang sama. Kalau tadi itu kan lafaznya itu kan dohir tapi berbeda. Muslihin dengan yumasikunal kitab wa aqamus sholah itu kan berbeda, diulangi tapi berbeda. Tetapi kalau ini disama, tapi ini diulangi sama. Fungsinya untuk apa? Adalah sebagai penghubung. Nah, misalkan seperti ini. Di sini ada pengulangan lafzul jalalah ya, dan di sini adalah yang dimaksud adalah Allah. Nah, di sini itu kan setelah ada dua kalimat yang berdiri sendiri-sendiri, jadi Allah ini adalah sebagai penghubungnya. Nah, kemudian di sini adalah pengulangan lafaz dohir setelah panjangnya kalimat. Nah, di sini dari Al-An'am ayat 74 sampai Al-An'am ayat 82 ini berarti baru diulangi lagi. Nah, jadi pertama startingnya ini adalah Ibrahim. Ini adalah lafaz dohirnya. Ibrahim ini ada di 74. Jadi agar pembaca tidak kehilangan subjeknya, jadi domir ini kembali kemana, maka di ayat 82 ini disebutkan lagi lafaz Ibrahim seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga yaitu dari kebiasaan orang Arab untuk menyembunyikan sesuatu yang sudah pasti dengan tidak membubuhkan hadza dan hadhihi. Nah, misalkan
suratun anzalnaha wa faradnaha. Seharusnya hadhihi surah, tetapi karena sudah jelas yang dimaksud adalah surah An-Nur ini, maka dari itu tidak disebutkan hadhihi surah. Atau misalkan kitabun anzalnahu ilaika. Nah, kenapa kok tidak hadza kitab? Karena sudah mafhum bahwasanya yang dimaksud kitab di sini adalah Al-Qur'an. Nah, kemudian kaidah yang selanjutnya adalah setiap perbuatan Allah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an sesungguhnya benar untuk menyembunyikan lafdzul jalalah agar membekas di dalam akal. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi setiap perbuatan Allah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, maka tidak akan disebutkan subjek atau maka tidak akan disebutkan ism dohirnya yaitu Allah di situ karena agar yatarosah fidhihni atau membekas di dalam akal. Jadinya sudah tidak memerlukan keterangan lagi bahwasanya itu adalah perbuatan Allah dan ini adalah sesuatu yang spesial karena perbuatan tersebut menunjukkan bahwasanya tidak mungkin untuk dilakukan oleh selain Allah. Nah, misalkan anzala minas samai ma'an. Nah, ini kan seharusnya di situ ada anzalallahu minas samai ma'an. Nah, kenapa kok Allah itu tidak disebutkan? Karena ya sudah sudah mafhum bahwasanya yang menurunkan hujan itu tidak mungkin perbuatan manusia, pasti Allah. Maka dari itu tanpa kita menyebutkan isim dohirnya, maka sudah jelas itu adalah perbuatan Allah. Atau khalaqas samawati wal ardo. Nah, menciptakan bumi dan langit. Jadi sebenarnya kan harusnya khalaqallah, iya kan? Harusnya khalaqallah as-samawati wal ardo. Nah, kenapa kok tidak disebutkan? Karena ya tidak mungkin manusia menggunakan manusia menciptakan bumi dan langit itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Nah, maka dari itu ini adalah sesuatu yang spesial ketika kita tidak menyebutkan lafdzul jalalah di dalamnya karena perbuatan ini tidak mungkin dilakukan selain Allah. Nah, kemudian selanjutnya kaidah selanjutnya jika disimpulkan satu kata kerja mencakup dua hal tetapi sebenarnya hanya mencakup salah satunya, apakah kata kerja yang sesuai untuk hal yang kedua ini disembunyikan? Jadi misalkan ada sebuah kalimat di dalamnya itu ada dua hal atau dua pembahasan, tetapi kata kerjanya itu hanya satu. Apakah kata kerjanya itu include bisa mengcover kedua hal tersebut atau sebenarnya ada satu kata kerja lagi yang disembunyikan. Nah, misalkan seperti ini. Walladzina tabawwa'ud daro wal iman. Tabawa di sini itu kan mendiami ya. Mendiami kalau dar itu kan kita biasanya mengartikannya sebagai rumah, mendiami rumah dan juga iman. Ini kan kayak nggak nyambung ya. Masa mendiami iman itu kan tidak nyambung kata kerja dengan pembahasan yang selanjutnya itu kan tidak nyambung, tetapi kata kerja yang satu ini hanya nyambung kepada kata dar. Nah, kalau Abu Hayyan, menurut Abu Hayyan dar yang dimaksud ini adalah Madinah. Jadi orang-orang yang mendiami Madinah. Waladina tabawwa'ud dar. Jadi orang-orang yang mendiami Madinah. Nah, iman di sini itu kan bukan tempat ya, tidak seperti dar. Maka tidak mungkin untuk didiami. Nah, maka dari itu seharusnya kata kerja dari iman ini, ya kata kerja yang mengiringi iman ini adalah wa'taqadu. Jadi kepercayaan, karena iman itu kan letaknya di hati. Jadi itu adalah menyangkut kepercayaan. Harusnya ada wa'taqadul iman. Harusnya ada i'taqadu, harus ada kata kerja itu. Tetapi ini disembunyikan seperti itu. Jadi bisa jadi ketika ada satu kata kerja itu tidak mencakup keduanya.
Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata kerja tidak mencakup salah satunya, berarti ada kata kerja yang diidmarkan. Dan ini mufasir harus tahu agar tidak salah dalam menafsirkan ayat. Nah, kemudian masuk tadi kan sudah membahas tentang idmar wa idhar. Sekarang kita membahas tentang ziyadah. Apa itu ziyadah? Ziyadah menurut ahli bahasa Arab ada beberapa pengertian, yaitu ziyadah di sini adalah huruf yang tidak asli. Kemudian ada lagi pendapat sebuah tambahan yang tidak mempunyai faedah sama sekali, seperti ada atau tidaknya ziyadah tersebut maka tidak akan mempengaruhi makna aslinya. Kemudian yang ketiga, jika ziyadah mempunyai faedah maka baru disebut dengan huruf ziyadah. Kemudian langsung kepada kaidah yang pertama. Tidak ada penambahan di dalam Al-Qur'an. Nah, apa sih maksudnya tidak ada penambahan di dalam Al-Qur'an? Jadi sebenarnya di dalam teks Al-Qur'an ini tidak ada sebuah huruf atau kalimat yang tidak mempunyai makna. Maksudnya tidak ada ziyadah di dalam Al-Qur'an ini. Ini yang dimaksud adalah semua yang ada di dalam Al-Qur'an itu mempunyai makna. Jadi tidak ada yang tidak mempunyai makna. Jadi ketika kita mengatakan bahwasanya harfu ziyadah ini tidak ada maknanya, maka itu akan mengurangi kemukjizatan Al-Qur'an itu sendiri. Maka dari itu ziyadah-ziyadah yang ada di dalam Al-Qur'an maka itu mempunyai makna. Nah, maka dari itu dikatakan tidak ada penambahan di dalam Al-Qur'an karena semua yang ada di dalam Qur'an itu mempunyai makna. Kemudian ziyadah yang tidak menimbulkan kerusakan pada makna asli jika kita membuangnya. Jadi ziyadah yang ada di dalam Al-Qur'an bukan semata-mata hanya penambahan tanpa arti, tetapi memang benar-benar dibutuhkan dan merupakan bagian dari Al-Qur'an. Misalnya aukalladzi marra ala qaryah. Nah, kal di sini atau kaf di sini maksudnya adalah alam taro ilaladzina hajja Ibrahim. Nah, ini harus melihat dari ayat yang sebelumnya, yaitu ketika ada seseorang atau ada kelompok yang mendebat. Hajja itu kan mendebat Ibrahim. Jadi orang-orang yang mendebat Ibrahim itu diibaratkan seperti alladzi marra ala Korea, seperti orang yang jalan di Korea, seperti itu. Jadi ada maknanya. Kaf di sini maknanya adalah seperti. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penambahan mabni menunjukkan penambahan makna. Nah, ini ada banyak sekali sih sebenarnya contohnya, tapi saya ambil satu yaitu ketika berpindah dari satu wazan ke wazan yang lain. Jadi ini kalau teman-teman mau memahami ini berarti harus memahami sorof dulu. Nah, jadi misalkan di sini ada kata muqtadir, fa'akhadnahum akhda azizin muqtadir. Nah, muqtadir di sini ini adalah lebih dari kata qatir. Jadi ini adalah mengisyaratkan bahwasanya muqtadir ini adalah lebih besar dari atau lebih powernya ini lebih kuat daripada qatir. Jadi iqtidau qudrah. Nah, jadi maksudnya adalah penambahan huruf di dalamnya berarti juga ada penambahan makna, yaitu menjadi lebih hebat, lebih kuat seperti itu. Nah, kemudian makna yang dihasilkan dari pengumpulan dua kata sinonim, maka makna tersebut tidak bisa ditemukan jika hanya menggunakan satu kata. Jadi antara dua sinonim ini memang dua-duanya harus disebutkan. Jadi tidak ada yang tidak efektif di dalam Quran. Misalnya innama ashku bathi wa huzni. Nah, bathi wa huzni ini adalah sinonim ya. Ini adalah sinonim
Tetapi ketika salah satunya dihilangkan, misalkan hanya menggunakan bafi saja tanpa huzni atau kebalikannya, maka akan mengurangi esensi dari kedalaman makna dari ayat tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, setiap penambahan huruf di dalam kalam Arab digunakan sebagai takkid. Jadi ketika ada penambahan huruf itu digunakan sebagai takkid atau penguat. Nah, maka ziyadah tersebut menduduki tempat pengulangan kata jumlah sebelumnya. Jadi misalkan seperti fayaki tulaka kaida. Nah, seharusnya sebenarnya ada pengulangan di sini, yaitu fayaki tulaka, tetapi kan itu kan menjadi tidak efektif ketika dua kata yang sama kemudian dua kalimat yang sama diulangi lagi, maka dari itu di sini diganti dengan kaidah. Dan ini menunjukkan takkid. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah takdir dan hadzf. Apa itu takdir? Takdir itu adalah perkiraan. Jadi apa yang diniatkan oleh mutakalim di dalam perkataannya, tetapi maksud dari mutakalim itu belum jelas. Jadi ketika mutakalim itu mengatakan sebuah kalimat, katakanlah kalimat tersebut belum bisa ditangkap maknanya oleh pembaca atau oleh pendengarnya. Nah, maka dari itu harus ada keterangan lebih lanjut. Nah, kemudian hadzf ini apa? Yaitu menghilangkan atau menggugurkan, yaitu menghilangkan salah satu atau beberapa unsur dari dari konstruksi sintaksis yang lengkap. Jadi seperti mulai dari menghilangkan huruf hijaiyah yang ikut membentuk suatu kata atau menghilangkan satu kalimat atau lebih. Jadi takdir dan hadzf ini saling berhubungan. Tetapi nanti saya akan hanya membahas satu kaidah saja untuk mengefisienkan waktu karena yang lain sudah dibahas oleh pemakalah. Nah, jadi kebiasaan orang Arab membuang suatu kalimat yang sudah jelas dalam sebuah kalam yang diucapkan dan dipastikan pendengar sudah mengerti maksud dari kata yang dibuang itu. Nah, contohnya adalah Al-Fatihah dari ayat 2 sampai 5. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau misalkan kita paham kita baca sekilas ayat tersebut alhamdulillahirabbil alamin tanpa mengetahui maksud dari kata-kata itu, maka kita akan memahami bahwasanya oh alhamdulillahirabbil alamin, oh berarti Allah itu memuji dirinya sendiri, seperti itu, iya kan? Nah, tetapi sebenarnya maksud dari ayat tersebut adalah Allah ingin mengabarkan kepada hambanya bahwasanya seorang hamba itu harus senantiasa untuk memuji penciptanya. Nah, kemudian sampai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian masuk ke dalam takdim wa takhir, penyebutan di awal tidak menentukan kejadian atau peristiwa tersebut juga terjadi di awal. Jadi benar bahwasanya kitabullah atau kitab Al-Qur'an itu bukanlah sebuah kitab yang mana ayatnya itu disusun sesuai dengan kronologinya atau sesuai turunnya. Jadi misalkan kalau kita menyusun buku itu kan kejadian ini duluan daripada kejadian yang lain, lebih dulu daripada kejadian yang lain. Tetapi di dalam Al-Qur'an bisa jadi kejadian atau hukum yang seharusnya di awal terjadi bisa jadi itu ditaruh di belakang. Nah, berarti Al-Qur'an ini tidak sistematis ya, bukan seperti itu, karena itu untuk membedakan bahwa Al-Qur'an ini adalah kitab yang turun dari Allah melalui Nabi Muhammad dan mengandung mukjizat. Maka dari itu kalau misalkan Al-Qur'an diturunkan sesuai dengan kronologi ayatnya, maka itu akan mengurangi kemukjizatannya karena nothing spesial. Ini misalkan di Al-Baqarah ayat 67 sampai 83. Di sini wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, yaitu ketika Nabi Musa ingin menyembelih sapi.
Nah, ini kan kemudian wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha. Nah, sebenarnya kejadian yang ada di surah Al-Baqarah ayat 73 ini lebih dulu daripada ayat 67. Nah, tetapi karena ini tidak sesuai dengan kronologinya, jadi ayat 67 ini ditaruh di awal, kemudian baru yang menyebabkan ini ditaruh di ayat 73 seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini kaidah yang kedua dan yang terakhir adalah ketika Arab dari kebiasaan orang Arab ketika melemparkan sebuah urut-urutan itu pasti ada maknanya. Contohnya di sini tatbik wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kenapa kok sholat ini ditaruh di awal daripada zakat? Kenapa kok tidak wa atuz zakah kemudian baru wa aqimus shalah? Karena sholat ini adalah ahammu atau lebih penting. Jadi maka dari itu stepnya adalah sholat dulu baru zakat. Seperti itu. Terima kasih. Kita lanjutkan diskusi di grup ya.